Kita kelompok 3. Kita kelompok 5. Dan kita tim pro. Kita tim kontra. Perkenalkan, nama saya Ninda Nur Hasanah. Saya Gita Dela Nuraini. Saya Zubab Sawahaya. Saya Aziz Rizky Ramadan. Dan saya Muhammad Zakilati. Kita di sini akan membahas materi tentang Apakah thrifting dari luar negeri ini termasuk ancaman ataukah sebuah peluang bagi masyarakat lokal? Boleh, tim pro, silakan menyuarakan terkait thrifting. Jadi kita sebagai kelompok 5 terkait materi kita malam hari ini yaitu thrifting, kami sangat amat pro ya Jis, Ya, sangat setuju terkait thrifting ini. Karena thrifting itu salah satu bentuk istilahnya kreativitas. betul, kreativitas anak-anak muda terutama Gen Z dalam memulai bisnis baru tentunya di dunia baju-baju atau di dunia thrifting, jalannya gitu. Oke, kalau misalkan terkait kreatif ya, apakah produk-produk lokal ini juga membuat kalian Gen Z ini kreatif pada diri sendiri dibanding ngambil produk-produk dari luar? Kreatifnya di sebelah mana ya? Jadi sebenarnya istilahnya tuh baju-baju dari luar negeri gitu ya, itu tuh lebih menarik dan lebih tertarik buat para bisnis-bisnis thrifting ini karena Dengan harga yang margin yang dengan istilah kayak modal yang kecil bisa menguntungkan keuntungan yang besar. Jadi kalau di thrifting itu kita ibarat kita mengambil barang bekas, kayak kita mengambil barang yang istilah buangan atau misalkan tidak nggak pakai, kita bisa jual lagi dengan harga yang lebih besar gitu keuntungannya. Terkait model tadi ya, apakah model-model luar negeri itu masuk ke Indonesia yang notabene kita berpakaian yang mungkin agak tertutup, mungkin kalau misalkan ngambil daerah barat ya pakaiannya terlalu terbuka, apakah itu tetap masuk ke kita? Dan untuk margin ya, apakah itu harga kita kan harus beli perbal ya dari sananya ya? Kalau misalkan dari sananya udah mahal terus jatuh ke Indonesia dengan harga yang lebih murah, apakah itu bisa memberikan modal secara tempatnya ataupun bahkan thrifting gak baru ya produk bekas gitu loh? dan untuk produk bekas itu apakah bisa dipastikan kalau misalnya si bajunya itu nggak terjauh dari penyakit gitu kan? Secara kan itu bajunya bekas orang juga kan, terus dijual lagi secara murah dan kita tuh nggak tahu gitu loh molahan dari penjual itu entah dibersihkan dulu atau kayak gimana. Itu udah, kalau misalnya orang yang jual baju thrifting itu apalagi impor itu tuh apakah kebersihannya dan kesehatannya terjamin? Oke, terkait pertanyaan Nida gitu ya. Tentunya emang di dalam thrifting ini udah ada seleksi dari sananya terkait admin penjualannya. Karena emang dalam bisnis thrifting ini paling cepat-cepat dan siapa cepat dia dapat gitu. Jadi penjual bisnis thrifting itu dia emang buru-buru ngambil kesempatan buat ngejual bisnis tersebut. Jadi emang dia tuh ngambil barang yang berkualitas, yang masih bagus, yang istilahnya belum kotor, belum sobek, dan dipakai sama orang yang emang baik gitu dalam penggunaan pakaiannya. Jadi memang di situ tenang aja, ada regulasinya dan tentunya ketat dan nggak sembarangan gitu. Jadi baju yang sembarangan. Makanya bisnis ini kenapa paling banyak dicari ya, paling banyak yang diburu buat para pembisnis utama gitu yang pemula. Untuk yang kreatifnya kayak gimana ya? Tadi pertanyaan belum dijawab nih. Kreatifnya sebelah mana ya Mas untuk Gen Z yang katanya nih kalau ngambil dari luar tuh termasuk kreativitas menjual barang yang sudah jadi gitu loh? Mungkin dari segi pakaiannya yang lebih modern gitu, karena di Indonesia tuh model-modelnya masih kurang menarik gitu ya Mas. Terbilang kurang istilahnya udah kasarnya tuh kurang bagus gitu. Karena model-model luar negeri itu kita tahu loh model-model luar negeri kayak gimana, baju-baju style kayak apa, contohnya Jepang, Korea. Model-model baju-baju yang kayak kita tuh kebanyakan inspirasi emang dari luar gitu, dan saya nggak bilang Indonesia kurang kreatif, tentunya kita ada gitu pilihannya, contohnya batik, kebaya, dan itu emang seleksinya lumayan banyak pilihannya.
dan kreatifnya tentu dari ya baju-baju yang emang modern gitu yang bisa kita bilang. Jadi ya seperti itu kalau menurut kamu. Nah, tadi kan katanya produk luar tuh lebih kreatif ya. Nah, justru karena dihapusnya thrifting import ini, seharusnya kan orang-orang lokal, orang-orang Indonesia tuh lebih kreatif lagi karena dia tuh udah nggak ada pilihan gitu loh. Kalau misalnya sekarang nih masih ada thrifting dari luar negeri, kita kayak, aduh ini ada baju modern, kita bisa import gitu loh kan baju modern dari luar negeri. Nah, nanti tuh mereka tuh nggak ada pilihan kayak gitu, jadi mereka tuh harus berpikir, mereka harus menciptakan produk kreatif agar laku di pasaran lokal gitu loh. Jadi justru ditutupnya thrifting import ini seharusnya membuat mereka tuh berpikir untuk menciptakan baju-baju atau produk-produk yang lebih modern lagi, yang lebih kreatif lagi. Ini saya agak sedikit setuju ya, tapi sayangnya di Indonesia ini bahan bakunya itu cukup mahal, makanya pebisnis baju gitu, istilahnya yang jual-jual apa desainer gitu ya, itu ya brand, makanya jual pakaian Indonesia itu emang cukup mahal dan harganya emang lebih tinggi dibanding thrifting ini, dan tentunya kualitasnya mohon maaf emang lebih kurang dibandingkan yang kualitas baju thrifting ini gitu kalau menurut kamu. Berarti menurut Tim Pro nih produk kita jelek gitu ya, yang udah keluar. Apakah jati diri dari produk lokal, bahan-bahan lokal ya, itu termasuk jelek bagi kalian berarti ya? Kalau enggak, saya nggak bilang jelek, maksudnya kita punya pilihan kayak saya tadi, kita punya batik, kebaya, terus dan lain-lain gitu ya. Tentunya emang punya pilihannya gitu. Jelek dalam artian tuh model-model kayak sweater hoodie yang emang mungkin belum tergolong ke era sekarang kali ya. iya kurang lebih kayak gitulah mungkin. Nggak dia nggak terlalu kayak mengikuti perkembangan zaman di fashion tersebut gitu. Jadi kayak kurang aja gitu. Kalian nggak tahu ya, barang impor yang masuk itu bisa berbagai masalah, itu seperti pajak bermasalah, dan rata-rata baju thrifting itu kurang higienis. Itu gimana menurut kalian? Oke, Itu bisa bikin kita jadi sakit kulit, sakit ya penyakit yang lain lah. terkait penyakit, menurut saya itu tergantung penjualnya sih. Kalau penjualnya pintar gitu ya, dia baik, biasanya sih benar-benar dibersihin sampai ke akar-akarnya. Karena ya dia jualan, dia tentunya pasti mikirin resikonya juga. Jadi nggak mungkin asal jual. Terkait pajak juga kan Menteri Keuangan kita emang lagi gemar-gempur thrifting ini katanya dilarang gitu. Dan kita punya opsi bahwa emang thrifting itu lebih baik bayar pajak aja karena lebih jadi nggak ada yang dirugikan dalam pihak ketiga gitu. Saya ada dua pertanyaan. Tadi kan katanya lebih baik bayar pajak aja kan. Terus kalau misalnya emang itu bayar pajak, jadinya thrifting import itu diperbolehkan. Berarti tetap aja dong, sama aja mau bayar pajak ataupun enggak, thrifting itu tetap aja mengganggu atau menghambat penjualan produk lokal. Nah, pertanyaan yang kedua, kita kan katanya tadi punya kebaya, punya batik, ya punya macam-macam lah ya baju adat di Indonesia. Nah, kenapa tuh warga Indonesia tuh lebih selalu tertarik ke produk-produk asing, produk-produk luar negeri yang katanya kreatif atau modern? Kenapa kita nggak mencintai produk lokal aja gitu loh? Kenapa kita tuh selalu mau dan selalu ambil kayak bagus banget itu modern atau kreatif? Ya, kenapa kita nggak mencintai produk lokal aja? Kenapa kita selalu mau hal-hal yang intinya tuh emang nggak ada di kita gitu loh? Sebenarnya kita nggak maksudnya kita cinta produk lokal, kita sayang produk lokal, tapi emang itu tadi harga dari baju-baju yang emang dijual dari dalam produk gitu, itu emang tinggi sekali gitu, dan produknya emang mahal banget dibandingin produk-produk yang thriftingan ini gitu. Jadi emang di situ sih harusnya pemerintahnya sih, jadi emang harus benar-benar dipikirin lah terkait pokoknya didukung UMKM lokal, kayak bahan baku lebih murah, berkualitas, dan jangan lebih mentingin bahan baku di ekspor keluar gitu. Jadi pikirinlah UMKM kita ini
yang desainer baju-baju istilahnya yang pembisnis ini dibantu disupport oleh pemerintah, karena emang dari dalam situnya, karena produk-produk dari luar juga emang itu juga dia dibantu sama pemerintahnya. Jadi pemerintah tuh gak cuek gitu kalau di kita. Kalau saya sih gitu. Jadi emang ya gitu loh. Ya oke. Tentang terkait thrifting ini, kalian kan memberikan asumsi bahwa thrifting itu sebuah ancaman bagi globalisasi kita. Thrifting import ya. Iya. Jadi kalau misalkan thrifting dilarang, apakah tadi kan juga kalian sudah menjelaskan tentang produk lokal, kalau tentang mencintai brand lokal gitu. Jadi apakah industri lokal ini bisa menyediakan produk yang berkualitas, tetapi harga tuh terjangkau sama seperti thrifting aja sih? Betul. Karena yang tadi kita sudah bahas, kalau thrifting itu dengan range harga yang murah tetapi kualitasnya bagus gitu, kayak produk-produk brand-brand luar yang bisa dilihat cukup menarik ya, daripada brand lokal yang selalu mengedepankan mungkin iya style lama. Mungkin dia nge-branding kalau brandnya itu bagus, tapi di sisi lain juga dari kualitas produknya kurang, dan juga harganya sangat tinggi ya, tinggi. Relatif tinggi. Iya, terus juga sekarang, dan itu pertanyaan pertama, dan ini pertanyaan kedua, brand lokal sekarang kan ini memajukan untuk brand lokal. Tapi kenapa brand-brand lokal ini, brand-brand lokal kita di Indonesia itu selalu mengikuti arah tren negara asing? Iya, dari luar. Itu harusnya kan kalau kita mau menunjukkan kreativitas brand lokal kita menunjukkan dengan kreativitas yang ada. Tapi kenapa kebanyakan malah menjiplak atau mengikuti gaya tren di sana? Itu sih. Atau yang lagi? Ya, udah mungkin silakan. Ya, saya ingin menjawab. Tadi kan bisa nggak sih kalau misalnya harga produk lokal itu sama kayak harganya thrift luar? Balik lagi itu nggak bakalan bisa, karena balik lagi kan namanya thrifting barang bekas yang nggak mungkin harganya sama kayak barang baru. Dan tadi kenapa sih kok produk lokal tuh rata-rata ngikutin brand-brand luar negeri? Ya karena warga kita, masyarakat Indonesia tuh sukanya ya produk-produk lokal, produk-produk luar negeri, model-model dari luar negeri ya, mau gimana pun ya berarti yang penjual lokal itu harus ngikutin model brand luar, karena kalau misalnya masih ikutin model-model lokal tuh mereka nggak berminat, dan mereka tuh ya itu yang tadi saya bilang, mereka tuh selalu tertarik sama produk-produk luar, nggak pernah kayak tertarik sama produk-produk lokal. Berarti sama aja, iya sukanya produk luar dong kalau gitu. Terus gimana dong? Bedakan kutipnya antara thrifting barang bekas dengan barang baru. Thrifting barang-barang bekas yang memang sudah ada dari lama yang dipindahkan diekspor ke Indonesia. Dibanding barang baru kita membuat barang baru ya, dibanding kayak thrifting itu yang barang bekas. Barang baru kenapa mahal? Karena produk-produk mungkin dari kita tuh termasuk yang kualitasnya bagus dan itu baru, kutipnya baru ya, nggak bekas. Thrifting tuh bekas. Dan untuk terkait apa tadi pertanyaan kedua? Kreativitas, kenapa kita mengikuti model-model luar negeri ya? Itu jadikan itu sebagai yang tadi Anda bilang adalah kreativitas Gen Z. Kita bisa menggunakan produk-produk kita, tapi menggunakan kreativitas ide kita mengikuti model luar, tetapi dengan tetap pakai produk-produk bahan-bahan dari Indonesia. Jadi kita nggak perlu tuh thrifting tuh buat nyari barang-barang atau barang-barang baju dari luar negeri. Yang thrifting yang notabene tuh masih entahlah itu bekas apa dari luar negeri gitu loh. Tapi kita bisa gunakan kreativitas kita untuk bisa ngikutin model-model yang di luar, tapi menggunakan bahan-bahan yang kita punya.
Jadi ciplaklah model-model itu tapi menggunakan bahan-bahan yang kita punya dari Indonesia. Jadi baju kita baru gitu loh, nggak perlu thrifting. Jadi bisa bedain antara thrifting baju lama dengan baju produk baru. Boleh ditanggapi? Dan kalau misalnya kenapa tuh harga produk lokal tuh mahal-mahal banyak lagi tuh karena barang baru. Karena kalau misalnya dibandingin kalian nih, kalau misalnya kita bahas ke produk yang baru ya, yang masih baru, produk lokal itu lebih murah. Kalau misalnya kalian belanja importnya itu produk baru, itu pasti lebih mahal dari produk lokal. Kalau misalnya ngomongin harga itu kayaknya udah nggak sepadan, karena itu barang bekas dibandingkan dengan barang baru. Ya, jadi itu. Oke, bedain di sini antara thrifting barang bekas dan produk baru tadi pertanyaannya ya. Jadi itu kalau dari kita. Tanggapan dari kelompok pro boleh, silakan. Tapi emang sih ya ada setujunya juga sih ya saya dari apa yang kalian ucapkan. Tapi ini tuh menyangkut bisnis gitu ya. Karena Indonesia itu apa sih notabene? Barang murah, bagus, berkualitas, bisa dipakai lama gitu ya. Dan itu yang membuat kenapa thrifting itu rame gitu, karena emang peminatnya banyak dan tentunya emang nyari harga murah dan berkualitas. Dan terkait thrifting misalkan ditutup atau dihentikan, kalau menurut saya itu malah membuka atau membuat seorang pengangguran jadi lebih banyak, karena bisnis thrifting ditutup. Jadi kita mau bisnis apa? Sedangkan bahan baku itu mahal, kita modalnya bisa dibilang terbatas, dan satu-satunya cara ya thrifting ini buat memajukan ekonomi kita dan bisa dibilang membuat usaha kita gitu loh. Apalagi khususnya di kalangan anak muda. Sebenarnya mungkin iya, untuk awal-awal penutupan thriftingnya itu bakal banyak pengangguran. Tapi setelah ditutup thrifting, seharusnya tuh penjual justru dia jadi punya ide gitu loh, karena kan dia pernah jualan barang tersebut ya. Jadi dia harusnya punya ide, oh kayaknya aku jualan aja deh, bisa main modelnya mungkin dari mirip-mirip produk luar, tapi mereka tetap beli bahan lokal. Nah katanya kan tadi bilang bahan lokal tuh mahal-mahal ya. Ya mungkin kalau misalnya nanti setelah fokus ke produk lokal, itu bisa didiskusikan atau bisa diajukan kepada pemerintah untuk harga-harga bahan-bahan lokalnya. Jadi intinya tuh dari pemerintahannya gitu ya, mau support bisnis atau ya UMKM gitu atau enggak? Iya benar. Jadi sebenarnya mungkin balik lagi ke pemerintah kita buat bisa tetap mencintai produk lokal tanpa harus ngambil baju-baju dari luar. Oke, jadi inti dari pembahasan terkait thrifting ya, masuknya ke Indonesia, mungkin bagi kita sebagai orang lokal yang mungkin bisa membangun kreativitas untuk membuat produk-produk baru yang notabene memang dari produk kita sendiri tanpa harus ngambil dari luar gitu. Betul, setuju. Oke, dengan itu mungkin dari pemerintah bisa mengevaluasi lagi terkait tutupnya thrifting, tapi masih bisa membangun orang-orang yang mungkin membuka usaha terkait baju, produk-produk lokal. Mungkin pemerintah bisa mengevaluasi lagi ya terkait lapangan pekerjaan. Betul, jadi kalau bisa pemerintah jangan asal bikin kebijakan yang tiba-tiba gitu, karena kita juga kita juga bisnis thrifting juga bukan asal ngambil keuntungan, tentunya emang buat ekonomi juga. Jadi kalau bisa pemerintah ngasih kebijakan, tentunya ngasih solusi juga. Jadi jangan cuman asal ini aja gitu ya, kebijakan yang nggak ada solusinya gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari debat kita pada hari ini terkait thrifting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.